Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Zulkarnain El-Maduri dengan acara tanggapan dan bantahan pada tokoh-tokoh agama tertentu yang memahamkan keyakinan agama kepada kita menurut versi mereka, yang tentu saja perlu sorotan dari kita, apakah memang sesuai dengan pemahaman Islam yang benar atau tidak. Dalam hal ini saya ingin menyajikan sebuah bantahan terhadap Idrus Ramli berkaitan Allah di atas arsy. Namun sebelumnya mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Itu duduknya di mana? Alamatnya di mana? Kalau Wahabi cakap Allah itu duduknya di arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Itu kalau Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah menjawab qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menentukan atau menciptakan Allah. Mengapa Allah tidak perlu pada tempat? Yang namanya perlu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita sebagai makhluk perlu pada tempat, dan tempatnya harus sejuk. Kalau panas kita tak tahan. Kalau sejuk dan jadinya agak ngantuk, apalagi pagi-pagi. Ini namanya makhluk. Kalau ini apa namanya? Kalau Wahabi karena beri'tiqad Allah ada di arasy, maka menurut Wahabi orang yang tidak beri'tiqad Allah ada di arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh Wahabi karena tidak beri'tiqad Allah. Itulah pernyataan Idrus Ramli kepada kita berkaitan dengan Allah di atas arsy. Mencoba memberikan pengertian dengan akal-akalan, ya, bukan dengan referensi yang benar dari kalangan imam-imam, tetapi menurut definisi dan menurut artian yang disajikan oleh Idrus Ramli. Tetapi mari kita tanggapi bahwa pengertian istawa alal arsy itu adalah Al-Quran, bukan Idrus Ramli. Meskipun Idrus Ramli itu berusaha mengalihkan pengertian dengan pengertian qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi itu dari mana? Siapa yang bikin? Allah apa Rasulnya? Gitu. Seharusnya dia juga berpikir Allah dan Rasulnya. Apakah Allah yang mensifati Idrus Ramli, apakah Rasulnya yang mensifati istawa alal arsy itu dengan qiyamuhu binafsihi. Nah, itu tentu perlu renungan dari kita. Atau itu hanya akidah mimpi saja dari pengarang Aqidatul Awam yang kemudian dilegalisasi sebagai hukum Allah. Ini sangat luar biasa. Adalah sebuah kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan istiwa 'alal arsy. Itu Allah yang memiliki hak. Allah yang memiliki ketentuan. Bukan mereka, bukan manusia. Allah sendiri yang mengatakan. Justru Idrus Ramli itu berusaha yaitu mengatur Allah dengan sifat-sifat bikinan manusia. Ini yang salah. Justru menempatkan Allah menurut apa kata manusia, karena sifat 20 itu karangan manusia, bukan karangan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi tentunya kalau kita pahami. Tidak ada satupun di situ yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hasil pemikiran dari sebuah mimpi yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan istiwa alal arsy itu tentu saja itu adalah sangat
merupakan sifat Allah yang tidak bisa kita tafsirkan menurut keinginan kita. Biarkanlah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pemahaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemahaman yang datang dari Idrus Ramli atau siapapun. Jadi istiwa alal arsy itu apakah kemudian jam 3 sepertiga malam fi sulusil lail Allah turun? Ya biarkanlah turun menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha qorib, maha dekat. Jadi turunnya terserah Allah, bukan turunnya menurut kita. Kalau turunnya menurut kita itu salah, turunnya menurut Allah lah. Kalau Idrus Ramli kan pikirannya manusia, dia mengukur turunnya seperti manusia, itu justru yang bahaya. Karena mengartikan secara pemahaman manusia ini tidak benar ya secara Islam. Ini barangkali perlu dipelajari lebih jauh berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Jadi tidak bisa disamakan dengan jam, waktu dan sebagainya. Kalau sekarang Allah menghendaki manusia menciptakan, apakah Allah kemudian memerlukan manusia? Kalau Allah menempati tempat, apakah Allah berarti memerlukan tempat? Kalau Allah menciptakan alam semesta, apakah alam semesta ini kemudian Allah perlukan? Ini semua harus dipertanyakan kepada Idrus Ramli. Kemudian Allah meminta kita sujud kepada Allah. Apa berarti bahwasanya Allah itu butuh kita, dihormati kita, dimuliakan kita dan sebagainya? Ini semuanya banyak. Kalau mau ditanyakan cara berpikirnya Idrus Ramli ini sangat bahaya gitu. Yang jelas dia mau mu'tazilakan kita berpikir. Kalau mulai dari awal sampai akhir itu hanyalah pola-pola mu'tazilah. Ini barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.